Hari itu seharusnya biasa saja. Suami masih bekerja di luar kota. Rumahku sepi seperti biasanya. Tapi sore itu, satu kejadian mengubah segalanya. Aku hanya ingin membantu paman suamiku yang datang membawa sesuatu masuk ke rumah. Tak kusangka, di detik yang sama, sepasang mata tetangga menatap dari jendela saat aku dan paman suamiku di ruang tamu. Sejak itu gosip mulai berputar seperti badai, menuduhku hal-hal yang tak pernah kulakukan. Yang lebih menakutkan, gosip itu akhirnya sampai ke telinga suamiku sebelum aku sempat menjelaskan. Apakah rahasia yang kusimpan diam-diam dan rapat terbongkar di hadapan keluarga besar suamiku? Namaku Rani, usiaku 31 tahun. Orang-orang di kampung ini sering bilang aku wanita yang beruntung karena punya suami mapan dan kehidupan yang terlihat tenang. Suamiku Ardi bekerja di luar kota sebagai pengawas proyek. Jadwalnya padat. Kadang pulang 2 bulan sekali, kadang lebih lama. Meski begitu, kami selalu berusaha saling percaya. Aku selalu menunggu dan dia selalu mengabari. Hari-hariku sederhana, mengurus rumah, berkebun di halaman kecil, dan sesekali membantu kegiatan ibu-ibu kampung. Aku tak pernah merasa kesepian. Setidaknya, begitu yang kupikirkan. Di lingkar keluarga suamiku Ardi, ada sosok yang sering muncul. Paman Seno, dia kakak dari ayah mertua. Usianya sudah di atas 50 tahun, berwibawa, tutur katanya halus, dan dikenal. Suka membantu siapa saja. Sejak awal menikah, aku menghormatinya seperti orang tua sendiri. Kalau suami tidak pulang, Paman Seno kadang mampir membawa hasil kebunnya atau sekadar menanyakan kabar. Semua orang tahu hubungan kami baik-baik saja dan wajar. Setidaknya itu sebelum badai itu datang. Hari itu aku duduk di teras, menyesap teh hangat sambil memandang jalan kecil di depan rumah. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana begitu tenang. Aku tak tahu, ketenangan itu sebentar lagi akan pecah. Dan kehidupanku tak akan sama lagi. Dari kejauhan, kulihat sosok Paman Seno berjalan sambil menenteng kantong besar, berwarna hitam. Langkahnya mantap, meski usia sudah tak muda. "Rani," serunya, sambil melambaikan tangan. Aku membalas senyum, berdiri dan membukakan pagar kecil di depan rumah. "Aduh, pamanku ini bawa apa lagi?" tanyaku sambil menahan kantong itu. "Cuma sedikit hasil kebun. Tadi habis panen. Sayang kalau nggak dibagi," jawabnya dengan nada santai. Seperti biasa, sikapnya tulus, tidak pernah berlebihan. Aku mempersilakannya duduk di teras, dan kami mengobrol ringan. Namun, sore itu ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat seperti menyimpan beban. "Kenapa, Paman? Kok kelihatan murung?" tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Ada urusan keluarga yang cukup berat. Paman gak mau merepotkan kamu, tapi ya, kadang butuh ngobrol sama orang yang bisa dipercaya." Aku tak mendesak, hanya menyiapkan teh hangat dan duduk menemani. Angin sore membawa aroma hujan yang semakin pekat. Langit mendung, seperti menahan sesuatu. Hujan pun turun deras sekali. Kami yang awalnya duduk di teras terpaksa masuk ke ruang tengah agar tak kebasahan. Disinilah, tanpa kusadari, langkah Castle itu akan menyeretku pada pusaran masalah besar. Suara hujan membungkam percakapan kami beberapa saat. Lalu Paman Seno bercerita tentang pertengkaran antara saudara-saudaranya soal warisan tanah. Nada suaranya berat, matanya sesekali menatap kosong. Aku hanya mendengarkan, mencoba memberi semangat. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar, keras membuat kami sama-sama terkejut. Aku berdiri membuka pintu dan menemukan wajah seorang tetangga perempuan yang menatap penuh selidik. Maaf, saya kira..." "Gak apa-apa," katanya cepat lalu berbalik pergi. Sekilas aku merasa ada yang aneh. Tatapan matanya tadi bukan tatapan biasa. Dan benar saja, beberapa hari setelah sore itu,
Desas-desus mulai terdengar. Gosip yang pelan-pelan menusuk hatiku. Meski aku belum tahu, itu baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Awalnya hanya 1-2 orang yang berbisik. Ketika aku lewat di jalan kecil menuju warung, mereka tersenyum tipis, tapi matanya memandang penuh arti. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun, semua mulai jelas saat Bu Rika, tetangga depan rumah, menghampiriku di warung. "Rani, hati-hati ya di kampung ini, orang gampang salah paham," katanya sambil mengaduk gula ke dalam kopinya. Aku tersenyum pura-pura tak mengerti. "Maksudnya, Bu?" Dia mendekat menurunkan suaranya. "Aku dengar ada yang lihat kamu sama Paman Seno di rumah pas hujan kemarin. Katanya, kalian berdua saja, pintunya tertutup." Sekujur tubuhku langsung panas dingin. "Bu, itu kan terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi gosip itu udah mulai jalan, potongnya cepat, lalu meninggalkanku yang terpaku di tempat. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku penuh pertanyaan. Siapa yang memulai gosip itu? Kenapa bisa dipelintir begitu jauh? Bukankah semua orang tahu Paman Seno seperti keluarga sendiri? Malamnya aku mencoba menghubungi suami. Suaranya terdengar lelah dari seberang. "Sayang, nanti kita telepon panjang ya, aku lagi rapat," katanya singkat. Aku mengurungkan niat untuk bercerita. Tidak mungkin aku membebani Ardi sekarang. Apalagi kalau masalah ini hanya salah paham yang bisa diselesaikan cepat. Tapi keesokan harinya, masalah semakin membesar. 2 ibu-ibu di gang sebelah memanggilku. Pura-pura menanyakan resep kue, lalu menyelipkan kalimat, "Enak ya kalau ada yang nemenin di rumah pas suami kerja jauh." Mereka terkekeh sambil saling melirik. Hatiku bergetar. Aku sadar ini bukan lagi gosip kecil. Jika dibiarkan, reputasiku dan Paman Seno akan hancur. Aku harus bertindak. Tapi aku juga tahu langkah pertama yang salah justru bisa membuat gosip ini meledak. Sayangnya aku tak sempat memilih langkah. Sore itu, saat sedang menyapu halaman, Mbak Wati, sepupu Ardi, tiba-tiba datang. Nafasnya agak terengah, ekspresinya penuh kegelisahan. "Rani, kamu tahu nggak, gosip itu udah sampai ke telinga keluarga besar," katanya tanpa basa-basi. "Maksudnya keluarga besar?" "Iya, Bude di desa udah dengar. Katanya dia mau nanya langsung sama Ardi. Kamu ngerti kan artinya?" Darahku seperti berhenti mengalir. Aku membayangkan wajah suami yang mendengar cerita ini bukan dariku, tapi dari orang lain, dan bukan dalam versi sebenarnya, melainkan dalam bentuk gosip yang dibumbui. Mbak Wati melanjutkan, "Aku gak mau ikut campur, tapi aku tahu gosip ini cuma akan tambah parah kalau kamu diam. Kamu harus cari cara, Ron." Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku bingung harus mulai dari mana. Sore itu, aku memberanikan diri menelpon Paman Seno. Suaranya terdengar berat di ujung sana. "Aku juga dengar, Rani," ucapnya pelan. "Aku gak masalah kalau orang mau bicara, tapi aku khawatir Ardi yang gak tahu apa-apa bisa terseret." Percakapan itu membuatku sadar kami berdua ada di ujung jurang yang sama. Satu langkah salah, kami bisa jatuh dan tak ada jalan kembali. Malamnya aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram membuat bayangan perabot memanjang di dinding. Hujan kembali turun, membawa suara yang mengingatkanku pada sore saat gosip itu bermula. Aku menggenggam ponsel mencoba menghubungi Ardi lagi. Kali ini dia menjawab, tapi nadanya dingin. "Kita perlu bicara, tapi gak sekarang. Aku lagi banyak pikiran," katanya sebelum memutuskan sambungan. Degup jantungku tak kunjung tenang. Aku bisa merasakan badai itu sudah semakin dekat dan tak lama lagi akan menghantam tepat di hadapanku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara hujan di luar hanya membuat pikiranku semakin bising. Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hanya diam. Jika aku membiarkan gosip ini mengalir, ia akan menjadi sungai keruh yang menenggelamkanku. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap. Kupakai jilbab rapi, wajahku kupoles seadanya agar terlihat segar. Walau mataku sembab karena semalaman tak terpejam, aku memutuskan tujuan utamaku adalah membersihkan nama baik sebelum gosip itu sampai ke telinga Ardi dari mulut orang lain. Langkah pertama, aku mendatangi Bu Sulas.
ketua RT yang dikenal bijak dan dekat dengan warga. Aku duduk di ruang tamunya yang penuh aroma kopi hangat. Bu, saya datang untuk menjelaskan tentang kabar yang ibu pasti sudah dengar, kataku hati-hati. Beliau menatapku lama. Aku memang dengar, Ron. Tapi kamu tahu, gosip itu seperti api di musim kemarau. Sekali kena angin, susah padamnya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya, bahwa Paman Seno hanya berteduh dari hujan. Kami mengobrol seadanya dan tidak ada yang melampaui batas. Bu Sulas mengangguk, tapi aku bisa membaca dari tatapannya. Membuktikan kebenaran di kampung ini bukan soal logika, melainkan siapa yang lebih cepat membentuk opini. Sorenya aku memberanikan diri menemui tetangga yang kulihat menatap aneh waktu hujan itu. Bu Nurma, harapanku sederhana. Ia mau bicara baik-baik dan mengerti duduk perkara. Namun sambutannya dingin. Rani, aku cuma cerita apa yang kulihat. Orang yang menafsirkannya lain, yaitu urusan mereka, katanya sambil menutup pintu perlahan. Hatiku perih. Rasanya seperti mencoba memadamkan api, tapi emberku justru bocor. Di tengah semua itu pesan singkat masuk dari Ardi. Run, minggu depan aku pulang. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Waktuku hanya tinggal beberapa hari. Kalau aku gagal membersihkan nama baikku sebelum Ardi menginjakkan kaki di rumah ini, semua akan terlambat. Sejak pagi aku sudah merasa hari itu akan berat. Matahari bahkan belum tinggi, tapi udara di kampung sudah panas oleh bisik. Saat aku keluar membeli sayur di warung, dua ibu-ibu yang sedang memilah cabai langsung terdiam ketika aku lewat. Begitu aku membelakangi mereka, suara lirih tapi jelas menusuk telingaku. Kasihan Ardi, merantau cari nafkah. Aku tak sanggup mendengarnya lagi. Aku pulang sambil memeluk erat tas belanjaan, mencoba menahan air mata. Namun sebelum aku sempat masuk rumah, Bu Rika, tetangga yang pertama kali menyampaikan gosip, muncul di pagar. On, kamu gak perlu repot-repot menjelaskan ke orang. Kalau memang gak ada apa-apa, ya diam aja, nanti gosipnya hilang sendiri, katanya dengan senyum samar. Aku tahu kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi entah kenapa nadanya justru membuatku yakin ia termasuk orang yang memperkeruh keadaan. Sore harinya, aku bertemu Paman Seno di depan gang. Wajahnya terlihat letih, bahkan lebih daripada saat ia bercerita soal masalah keluarga kemarin. Rani, aku dengar ada yang bilang aku sering ke rumahmu kalau Ardi gak ada, ucapnya sambil menatap lantai. Itu gak benar. Aku cuma takut nama keluarga kita hancur karena kabar yang gak jelas. Aku ingin bilang padanya bahwa aku sedang berusaha, tapi bagaimana kalau semua langkahku justru jadi bahan gosip baru? Karena itulah aku memutuskan untuk mencari saksi kunci, seseorang yang melihat kejadian sore itu secara utuh, bukan potongan yang menyesatkan. Aku ingat saat hujan turun dan Paman datang, ada anak kecil bermain di depan rumah tetangga. Mungkin ia atau keluarganya bisa membantu. Malamnya, aku mengetuk pintu rumah keluarga anak itu. Ibunya membukakan pintu, tapi ekspresinya waspada. Bu, saya cuma mau tanya, anak ibu lihat apa yang terjadi waktu hujan itu? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Anak saya lihat, tapi maaf, saya nggak mau ikut campur urusan orang dewasa. Saya punya keluarga untuk dijaga. Jawaban itu membuat hatiku jatuh ke dasar. Semua jalan yang ku coba tempuh buntu, dan di tengah kebuntuanku, satu pesan singkat masuk ke ponsel dari nomor yang tak tersimpan. Siap-siap saja, suamimu akan tahu semuanya dariku. Aku membeku. Ada orang yang benar-benar ingin menghancurkanku. Tanganku gemetar memegang ponsel. Kata-kata di pesan itu seperti api yang menjilat pikiranku, membakar semua ketenangan yang tersisa. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ini hanya ancaman kosong. Tapi hatiku tahu, seseorang benar-benar sedang menunggu momen untuk menjatuhkanku. Malam itu aku tidak bisa makan. Teh hangat di cangkir pun hanya kusinggahi sebentar sebelum dingin. Kepalaku penuh skenario buruk.
Ardi menerima telepon dari orang itu, mendengar cerita gosip yang dibungkus seperti kebenaran, lalu pulang dengan kemarahan yang tak mungkin kuatasi. Keesokan paginya, rasa takut itu berubah jadi kenyataan pertama. Paman Seno datang tergesa-gesa, wajahnya pucat, napasnya terengah. "Rani, aku barusan ditelepon Ardi," katanya tanpa pembukaan. Dia tanya langsung, "Apa benar aku sering ke rumahmu waktu dia gak ada?" Suaranya dingin sekali. Aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. "Paman, apa yang paman jawab?" Aku bilang itu gak benar, tapi dia cuma bilang, "Nanti saya pulang, kita bicarakan." Lalu menutup telepon. Di detik itu, aku tahu semua usahaku selama ini gagal. Gosip itu sudah sampai ke orang yang paling kutakuti mengetahuinya, suamiku sendiri. Sepanjang hari, aku seperti berjalan di antara bayang-bayang. Orang-orang di sekitar melihatku seolah menunggu ledakan besar. Bahkan, beberapa wajah asing muncul di Yujonggang. Sepertinya sengaja datang hanya untuk melihat-lihat. Malamnya, aku duduk di ruang tengah, memandangi pintu. Pikiranku hanya punya satu kesimpulan. Aku tidak punya waktu atau jalan lagi untuk memperbaiki ini secara diam-diam. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi langsung di depan Ardi, di hadapan keluarga besar. Meski artinya aku harus menanggung semua tatapan, pertanyaan, dan keraguan. Di luar suara angin malah menderu, membuat daun-daun bergesekan di atap. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Jika besok atau lusa Ardi pulang, aku akan berdiri, menceritakan semuanya dari awal dan biarkan mereka memutuskan apakah aku pantas dipercaya atau tidak. Tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. 2 hari kemudian, kabar yang kutunggu, sekaligus kutakuti, akhirnya datang. Peji itu Sabua. Pesan singkat masuk dari Ardi. "Siang ini aku sampai, kumpulkan semua orang yang perlu dengar penjelasanmu." Tanganku terasa lemas membaca pesan itu. Aku tahu maksudnya. Ini bukan sekadar pertemuan suami istri. Ardi ingin menghadirkan saksi, keluarga besar, mungkin juga orang-orang yang sudah mendengar gosip itu. Siang menjelang matahari seperti memanggang atap rumah. Aku duduk di ruang tengah, jantungku berdetak seperti genderang. Satu persatu anggota keluarga mulai berdatangan. Ada Bude dari desa, Mbak Wati, bahkan Bu Sulas yang jarang keluar rumah. Mereka duduk melingkar, suasana tegang tanpa banyak kata. Paman Seno tiba lebih dulu daripada Ardi. Wajahnya kaku, matanya menatap kosong ke lantai. Ia duduk di sudut, jauh dariku, seolah menjaga jarak agar tidak memicu omongan. Lalu suara deru motor berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Ardi masuk membawa aroma debu perjalanan yang bercampur hawa dingin dari tatapannya. Ia tidak langsung menoleh ke arahku, melainkan menyapu pandangan ke semua orang. "Baik, kita bicarakan di sini sekarang," katanya tegas. Suasana ruang itu seakan membeku. Semua mata tertuju padaku. Suara napasku sendiri terasa keras di telinga. Aku mencoba membuka mulut, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Hingga akhirnya aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara tentang sore hujan itu, tentang bagaimana Paman Seno hanya berteduh, tentang tatapan tetangga yang salah menafsirkan. Tapi belum selesai aku bicara, suara seseorang memotong. "Bu." Rika berdiri, menyilangkan tangan di dada. "Rani, kamu bilang itu cuma berteduh. Tapi kenapa pintu rumah tertutup? Kenapa kalian berdua saja? Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa harus menutup diri dari pandangan orang?" Semua mata kembali. Aku bisa merasakan napas Paman Seno menghela panjang dari sudut ruangan. Ardi menatapku lekat-lekat. "Jawab, Ron." Di detik itu aku sadar, ini adalah titik ujung. Jawaban yang salah, atau bahkan ragu sedikit saja, akan membuat semua kepercayaan runtuh. Aku menelan ludah, lalu berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Aku akan jawab, tapi kalian semua harus siap mendengar yang sebenarnya.
tanpa memotong, kataku. Suaraku bergetar tapi tegas. Suasana hening. Semua menunggu. Aku tahu. Inilah saatnya mengeluarkan pilihan terakhir yang sudah kupersiapkan. Meski aku belum tahu apakah itu akan menyelamatkanku atau justru menghancurkan segalanya. Aku menatap wajah Ardi, lalu bergeser pada setiap orang yang duduk di lingkaran. Itu. Nafasku masih berat, tapi aku tahu tidak boleh goyah. Pintu rumah memang tertutup hari itu. Aku memulai, suaraku serak, tapi mantap. Karena angin hujan mendorongnya sampai berderit. Aku menutup pintu, bukan untuk bersembunyi, tapi supaya air tak membasahi lantai dan perabot. Aku menoleh sebentar ke Paman Seno. Ia menunduk, seolah menimbang apakah perlu ikut bicara. Paman datang karena motornya mogok di depan. Aku mempersilakan masuk, dan ya, hanya kami berdua di ruang tamu. Tapi aku tidak melakukan hal yang kalian bayangkan. Beberapa orang mulai saling berbisik. Aku merasakan tatapan Ardi tak beranjak dari wajahku. Tapi, Rani, suara Burika lagi, nadanya meninggi. Aku melihat lampu rumah mati waktu itu. Kalau memang tak ada apa-apa, kenapa gelap-gelapan? Aku menarik napas panjang. Karena listrik padam, Bu. Hujan deras disertai petir membuat satu blok mati lampu. Aku bahkan menyalakan lilin di meja makan. Kalau mau, kalian bisa tanya Pak RT. Ruangan kembali hening. Tidak ada lagi yang memotong. Tapi aku tahu ini belum cukup. Aku harus menunjukkan bukti. Dengan tangan gemetar, aku merogoh tas dan mengeluarkan ponsel. Ini rekaman CCTV tetangga depan rumah. Pak RT memintanya kemarin saat tahu kabar ini menyebar. Silakan lihat. Aku menyerahkan ponsel itu pada Ardi. Dalam video jelas terlihat Paman Seno masuk ke rumah saat hujan deras, membawa jas hujan basah kuyup. Beberapa menit kemudian, lampu rumah padam dan aku tampak membawa lilin. Tak ada adegan mencurigakan, hanya percakapan di ruang tamu. Ardi menatap layar itu lama, lalu mengangkat wajahnya padaku. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, aku melihat tatapannya melunak. Namun sebelum ia bicara, Paman Seno berdiri dan angkat suara. Saya minta maaf pada semua. Harusnya saya langsung pamit begitu hujan reda, biar tak menimbulkan salah paham. Semua ini salah saya. Kata-kata itu seperti angin yang melepaskan jerat di leherku. Tapi di saat yang sama, aku sadar, meski kebenaran sudah kuungkap, luka di hati Ardi belum tentu langsung sembuh. Ardi menghela napas panjang. Rani, aku perlu waktu, tapi hari ini aku percaya pada penjelasanmu. Seisi ruangan terdiam. Ada yang liga, ada yang masih ragu. Namun bagiku, satu hal pasti, pertarungan untuk mempertahankan rumah tangga ini belum selesai. Malam itu setelah semua orang bubar dan rumah kembali sepi, aku duduk di sudut ruang tamu. Lilin yang tadi menjadi saksi saat hujan itu kini hampir habis, meleleh perlahan, meninggalkan aroma lilin yang getir. Ardi berjalan melewatiku tanpa berkata-kata, menuju kamar. Aku ingin mengikutinya, ingin memeluk dan meyakinkan dia bahwa semua sudah jelas. Tapi kakiku terasa berat. Ada jurang yang tercipta di antara kami. Jurang yang tak bisa kututup hanya dengan kata percaya. Ardi, panggilku pelan dari ambang pintu kamar. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya tertunduk. Aku minta maaf kalau semua ini membuatmu ragu. Aku cuma ingin kamu tahu, rumah ini, hati ini masih jadi milikmu. Ardi tak langsung menatapku. Ia mengusap wajahnya, seolah mencari keberanian untuk bicara. Aku percaya penjelasanmu, Rani. Tapi percaya itu butuh waktu untuk tumbuh lagi. Luka ini bukan cuma dari gosip orang, tapi dari ketakutanku sendiri. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku melangkah pelan, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. Tangannya dingin, tapi genggamannya tidak menolak. Kalau butuh waktu, aku akan menunggu. Aku akan buktikan setiap hari bahwa tak ada yang berubah, kecuali mungkin
rasa sabarku yang makin panjang untuk kita. Ia menoleh, dan di matanya kulihat air yang hampir jatuh. Air mata cemburu, tapi kelelahan karena badai yang baru saja kami lewati. Ia menarikku ke dalam pelukan, tidak hangat seperti biasanya, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa pintu hatinya belum tertutup. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Namun saat aku terbangun menjelang subuh, kulihat Ardi masih di sisiku, menggenggam tanganku erat. Ia takut melepaskannya lagi. Aku tahu perjalanan kami setelah ini tidak akan mudah. Gosip mungkin akan pudar, tapi bayangannya bisa kembali kapan saja. Meski begitu, aku percaya selama kami mau bertahan, badai apapun bisa kami lalui. Dan di sanalah aku berjanji pada diriku sendiri bahwa rumah ini tak akan lagi menjadi panggung untuk kesalahpahaman, karena cinta yang kami miliki terlalu berharga untuk diserahkan pada suara-suara yang tak tahu apa-apa. Beberapa minggu berlalu dan rumah kami mulai kembali tenang. Gosip di luar seperti kehilangan daya tariknya, perlahan menguap, tergantikan oleh cerita-cerita baru yang orang bicarakan. Tapi bagiku, bekas dari badai itu tetap tinggal, tak terlihat, namun terasa di setiap detik. Ardi menjadi lebih pendiam. Ia tak lagi sering bercanda seperti dulu, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda kecil yang menenangkan hatiku. Menyiapkan teh hangat untukku di pagi hari, mengantar sampai depan pintu setiap kali aku hendak keluar, dan memastikan aku pulang dalam keadaan aman. Hal-hal kecil itu bagiku lebih berarti dari 1000 kata manis. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu teras, Ardi datang menghampiri. "Rani," panggilnya lirih. Aku berhenti, memandangnya. Ya, ia menarik napas panjang. Aku sadar, waktu gosip itu muncul, aku terlalu cepat membiarkan rasa takut menguasai pikiranku. Padahal aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu gak akan mengkhianati aku. Air mataku langsung menghangat di pelupuk. Aku juga sadar, aku mungkin gak cukup peka membaca rasa cemasmu waktu itu. Aku sibuk membuktikan ke orang lain, tapi lupa membuktikan ke kamu dulu. Ia mengulurkan tangannya, dan aku menyambutnya. Sentuhan itu hangat, dan kali ini genggamannya penuh keyakinan, bukan keraguan. Kita gak sempurna, Ron, tapi kita masih punya satu sama lain, dan itu cukup. Aku mengangguk, menatap mata suamiku yang kini tak lagi menyimpan bayang-bayang. Dalam hati, aku berjanji untuk menjaga momen ini, momen ketika kami sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Meski badai pernah memisahkan kami, hari itu langit sore memerah indah. Untuk pertama kalinya, setelah semua yang terjadi, aku merasakan udara rumah ini kembali damai. Dan aku tahu, kedamaian ini akan menjadi pondasi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut pada gosip, pada tatapan miring, atau pada bisik-bisik tetangga. Yang kupedulikan hanyalah tangan Ardi yang menggenggamku erat, karena di sanalah rumahku sebenarnya. Sejak hari itu, aku dan Ardi mulai membangun kembali apa yang pernah nyaris runtuh. Kami tak lagi menghabiskan tenaga untuk menjelaskan diri kepada orang lain. Energi kami hanya untuk saling memahami, saling menguatkan, dan saling percaya. Tetangga mungkin masih menyimpan rasa ingin tahu, tapi kami tidak lagi terganggu. Saat mereka melirik, aku hanya tersenyum, dan Ardi merangkul pundakku, seolah berkata, tanpa kata, dia milikku, dan aku percaya padanya. Suatu pagi ketika matahari baru saja menyentuh atap rumah, aku terbangun lebih awal. Kulihat Ardi masih terlelap di sampingku, wajahnya tenang, tanpa garis khawatir yang dulu sering terlihat. Aku tersadar, inilah kemenangan terbesar kami. Bukan karena gosip mereda, tapi karena kami tetap bersama meski badai mencoba memisahkan. Aku teringat semua momen sulit, tatapan curiga, malam-malam penuh air mata, rasa ingin menyerah yang pernah datang. Tapi semua itu kini terasa seperti ujian yang justru menguatkan. Kami telah melewatinya, dan aku tahu kami akan siap menghadapi apapun setelah ini.
Menjelang sore, Ardi mengajakku berjalan kaki keliling kampung. Langkah kami santai, tangan kami saling menggenggam. Beberapa orang menyapa. Sebagian bahkan mulai bicara dengan hangat seperti dulu. Aku tahu, perlahan, cerita lama mereka akan digantikan dengan cerita baru. Cerita tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama, meski dunia sempat meragukan. Di teras rumah sebelum masuk, Ardi memandangku lama. "Rani," katanya lembut, "aku janji, apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu percaya sama kamu. Kita ini tim kan?" Air mataku menggenang. "Iya Di, kita tim. Dan rumah ini akan selalu berdiri karena kita berdua yang menjaganya." Kami masuk menutup pintu di belakang. Dan saat itu aku mengerti, rumah bukanlah soal tembok atau atap, tapi tentang hati yang saling berpegangan. Bahkan saat badai paling keras pun datang. Badai itu pernah menguji kami, tapi ia gagal memisahkan. Sebab rumah ini kini tak lagi tergoyahkan.